Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, yang telah mengaruniakan sukacita yang besar bagi kami, secara khusus di ibadah Paskah pertama saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkuasalah atas seluruh kehidupan kami, hati, pikiran, roh, dan jiwa kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, mempercayainya, dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat Paskah. Amanginang masih jalan kita saja, Bu. Sudahkah? Biasanya kalau Natal kita sangat sibuk dan sangat antusias untuk merayakan kelahiran Yesus. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan, kenaikan Yesus adalah satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Oleh sebab itu, baik Natal, Jumat Agung, apalagi Paskah, kita harus bersukacita. Tajalang maju siamun habirang tak. Tadok ma, selamat Paskah, Kristus sudah bangkit. Firman Tuhan bagi kita hari ini di Pesta Paskah pertama tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 hingga ayat 10. Saya akan membacakan bagi kita, marilah mengikuti di dalam hati. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perayaan Paskah adalah sebuah momen yang sangat besar bagi kita orang Kristen. Ada sebuah ungkapan yang menggambarkan kegembiraan dari saudara-saudara kita, orang-orang Kristen di gereja-gereja ortodoks yang banyak terdapat di Rusia, Yunani, dan negara-negara Eropa Timur. Jadi kalau setiap hari Minggu, tidak hanya waktu perayaan Paskah, bahkan setiap pagi mereka mengungkapkan, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Lalu temannya nanti akan menjawab, benar, ia sudah bangkit. Jadi Ibu Idu Tegati ungkapan selamat Paskah
menjadi Kristus Tuhan. Kristus sudah bangkit. Benar, Ia sudah bangkit. Boleh kita coba Amanginang? Nanti kalau saya sampaikan Selamat Paskah, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit, maka Amanginang semua akan menjawab, benar, Ia sudah bangkit. Ya, kita coba Amanginang ya. Selamat Paskah, Kristus Tuhan, Kristus sudah bangkit. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paskah adalah peristiwa yang paling menentukan kehidupan kita. Bagaimana suasana Paskah hari ini Amanginang? Apakah biasa saja? Seperti biasa, kalau kita melihat jumlah jemaat yang hadir, mungkin masih lebih banyak yang menghadiri di ibadah perayaan Jumat Agung. Tapi kita perlu mengetahui Paskah ini adalah kemenangan Yesus atas maut. Mengapa Paskah adalah peristiwa yang paling menentukan kehidupan kita? Karena kalau peristiwa Paskah tidak terjadi, apa gunanya kita berdoa? Sebab Kristus yang sudah mati tak mungkin bisa mendengar doa kita. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, apa gunanya kita membaca firman-Nya? Sebab firman-Nya tidak berlaku. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, Ia hanyalah pahlawan yang sudah gugur. Sehebat-hebatnya pemikiran yang ditinggalkan seorang pahlawan, toh Ia tidak bisa memimpin kita di masa kini. Padahal yang kita butuhkan adalah juru selamat dan pemimpin hidup kita untuk masa kini dan yang akan datang. Tapi lihat saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataannya adalah Kristus bangkit dan Ia hidup. Ia hidup hingga kini. Dia memerintah dengan roh-Nya dan di dalam firman-Nya. Hari Paskah adalah peristiwa pelantikan Yesus menjadi Tuhan dan Allah, menjadi juru selamat dan penebus bagi kita. Artinya dengan peristiwa Paskah ini kita menerima kepastian pengampunan dosa, kepastian iman dan kepastian hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hingga hari ini, hingga saat ini tentang kebangkitan Yesus masih diperbincangkan oleh banyak orang. Masih banyak orang yang belum percaya. Masih banyak yang mengira bahwa kebangkitan Yesus hanyalah cerita fiktif belaka. Tetapi kita juga harus dapat bersaksi, ini adalah nyata. Tuhan sudah bangkit dan Ia benar-benar hidup. Kata Paskah awalnya berasal dari bahasa Ibrani yaitu pesah. Artinya melewatkan, melindungi. Yang dimaksud dengan itu Allah telah melewatkan kita dari perbudakan dosa dan dari kematian selamanya menuju kehidupan yang kekal. Tetapi tidak hanya melewatkan saja, tetapi juga terus melindungi hingga akhirnya. Setelah dilewatkan dari perbudakan dosa, tidak dibiarkannya terlantar, namun kita terus memperoleh perlindungan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melihat teks khotbah pada hari ini di dalam Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Kita melihat tadi Maria Magdalena adalah yang pertama-tama pergi ke kubur Yesus pada hari Minggu pagi itu. Ia melihat bahwa batu penutupnya telah terbuka dari lubang kubur. Perempuan itu pergi ke kubur pada pagi subuh. Padahal lazimnya, biasanya itu bukanlah kebiasaan bagi seorang perempuan yang keluar pada pagi-pagi subuh.
Di samping hal itu tidak lazim, pagi-pagi subuh di dunia keyahudian sering menjadi waktu bagi perampok untuk beraksi. Namun cinta kasih Maria Magdalena kepada Yesus itu menembus segala perasaan yang tidak lazim tadi dan menembus bahaya yang sedang mengancam dirinya. Kasih yang tulus ternyata dapat mengatasi rasa takut serta mengatasi bahaya tuduhan menjadi seorang perempuan yang tidak baik-baik. Sadar bahwa kubur telah kosong, lalu dia mencari Simon Petrus dan Yohanes. Dan kemudian murid-murid itu pun pergi berlari ke kuburan. Yohanes lebih dahulu tiba di kuburan, barulah Petrus. Yohanes melihat ke dalam dan melihat kain kafan terletak di sana. Petrus meski belakangan sampai di kuburan, ia segera masuk ke kuburan dan melihat semua yang telah terjadi. Dia mengamati, dia memperhatikan, dia melihat, lalu percaya Kristus telah bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus harus bangkit dari kematian, sebagaimana yang telah difirmankan sebelumnya. Meskipun para murid tidak mengerti, sebagaimana yang diungkapkan tadi di ayat 9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Bukti-bukti alamiah tentang kebangkitan itu telah menyaksikan sendiri akan peristiwa kebangkitan itu. Misalnya tadi kubur yang telah kosong, kain kafan Yesus yang terletak di situ dengan rapi, kain kafan itu terikat dengan baik, kain kafan di kepala Yesus tergulung sendirinya. Benar, mayat Yesus itu tidak dicuri, sebagaimana tertuang di dalam skenario orang Farisi. Kalau dicuri, pastilah kain kafan itu amburadul, karena pencuri selalu terburu-buru, tidak mungkin punya kesempatan atau memikirkan untuk menggulung kain kafan itu dengan rapi, dengan begitu rapinya. Tetapi amang inang, bukan bukti-bukti itu yang membuat kita menjadi percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Kepercayaan kita bukan terletak apalagi didasarkan kepada bukti-bukti itu. Orang percaya tidak harus memerlukan bukti. Sebagaimana yang dikatakan Yesus, mertua mahalakna porsea, atipe sodi ida. Kepercayaan itu bertumbuh dan berkembang dari proses melihat. Dalam bahasa Batak dikatakan dipanoknoti serta mengingat firman Tuhan Yesus sendiri. Maria Magdalena juga baru percaya secara bertahap. Kita bisa lihat di ayat ke-18. Kita pun percaya bila kita tidak melupakan firman Yesus Kristus itu sendiri yang bersabda bahwa Dia harus bangkit dari kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, sebab kebangkitan Yesus merupakan misteri yang bisa diakses hanya melalui iman. Demikian juga lah dengan tujuan penulisan Injil Yohanes. Melalui Injil Yohanes ditulis supaya semua orang percaya bahwa Yesuslah Mesias. Saya akan bacakan di ayat 30 dan 31. Pasal 20. Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi. Perkalian dari 1 sampai 10. Biasanya anak SD kelas 4 sudah hafal ini. Jadi suatu ketika ada seorang anak SD kelas 4 yang sudah luluslah kita katakan, sudah bisa menghafal perkalian kali-kali 1 sampai kali-kali 10. Jadi suatu waktu dia berlibur ke rumah opungnya di kampung. Dia sangat bangga, dia bercerita kepada opungnya, "Opung, aku sudah kelas 4, aku sudah lulus perkalian, kali-kali 1 sampai kali-kali 10. Dia sangat bangga menceritakan bagaimana dia bisa belajar matematika dengan baik. Dia menceritakan gurunya yang baik juga, sehingga dia gampang mengingat bagaimana perkalian 1 sampai 10. Sehingga dengan rasa penuh bangga dia berkata kepada opungnya, "Opung, coba uji aku, Opung. Aku sudah lulus kali-kali. Aku sudah lulus perkalian, coba Opung uji dulu aku," katanya. Lalu opungnya memberikan pertanyaan. "Nanti jawab ya, Pung. Nanti Opung kasih hadiah. Biasa mau mulopung nak sumuru kolong na tupa opuna. 4 kali 8 berapa? 32. Dia cepat menjawab. 9 kali 2 18. 7 kali 7 49. 8 kali 8 64. Tepuk tangan matong. Opungnya juga tepuk tangan. Anaknya pahopunya juga tepuk tangan. Lalu si cucu juga berkata, "Tambahilah Opung pertanyaannya. Terlalu gampang perkalian yang Opung kasih." Ini nama. Lalu opungnya berkata, "Kalau 2 kali 14 berapa?" Lalu si anak menjawab, "Salah Opung. Gak ada perkalian 2 kali 14. Yang ada perkalian 1 sampai 10. Gak ada itu Opung. Opung itu salah," katanya. Dari ilustrasi ini kita bisa melihat jangkauan pengetahuan anak-anak tadi dari perkalian 1 kali 1 hingga 10 kali 10. Sehingga saat opungnya memberikan pertanyaan 14 kali 2 atau 2 kali 14 berapa? Sang anak menjawab tidak ada. Karena itu tidak ada di dalam hafalannya. Amanginang, demikian juga tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus masih banyak sekali orang yang tidak percaya. Tapi bukan berarti kalau tidak dapat dibuktikan atau tidak ada kita lihat, bukan berarti itu tidak ada. Kebangkitan Yesus adalah nyata. Kalau itu tidak ada di dalam ilmu pengetahuan, bukan berarti maka kebangkitan Yesus itu tidak nyata. Sebagaimana tadi diungkapkan, kebangkitan Yesus merupakan misteri yang bisa diakses hanya melalui iman di dalam firman-Nya. Kalau kita mengingat firman-Nya, maka kita akan mengingat apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Meskipun dia menderita, menghadapi siksa, cambuk, tijur-tijur, pasta-pasta, rehe-rehe, tapi di hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Tidak ada lagi sengatnya. Meskipun kematian harus dialami oleh semua orang, tetapi manusia, orang Kristen harus percaya, jangan takut lagi kepada kematian itu, karena sengatnya sudah diambil. Ini sama dengan ibaratnya tahun atau lebah yang sengatnya sudah diambil, meskipun dia hinggap di tangan kita, maka kita tidak akan kesakitan lagi, karena sengatnya sudah tidak ada. Demikianlah gambaran bahwa kematian itu tidak perlu lagi ditakuti oleh manusia. Sengatnya sudah lenyap, maut sudah dikalahkan, Kristus telah bangkit. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
melalui Paskah ini menjadi momentum bagi kita untuk tetap percaya kepada kuasa Yesus. Untuk tetap percaya kepada kuasa Allah yang telah mengalahkan maut. Percaya meski tidak kita lihat. Martua maakana porsena atik pesodi ida. Alai di bagasan hatanai. Dari firman yang telah dinubuatkan, dari firman yang telah disampaikan oleh Yesus sebelumnya kepada murid-murid dan orang banyak, menjadi peneguhan bagi setiap orang yang percaya. Jangan menyerah, karena kuasa Allah sungguh nyata. Yang berikut, melalui Paskah ini menjadi momentum bagi kita untuk merayakan sukacita yang besar ini, merayakan kebangkitan ini sebagai bukti kasih Allah atas umat manusia. Dia telah mengalahkan maut. Ini sebagai perayaan sukacita yang sangat besar, kebangkitan sebagai bukti kasih Allah atas umat manusia. Oleh sebab itu Amang Inang, mari kita merayakan kebangkitan ini dengan bersukacita dan mampu berdamai satu dengan yang lain. Baru saja kita ikut merayakan Jumat Agung. Baru saja juga kita ikut di dalam perjamuan kudus. Akai sedona patut manjalo ulau nabadia. Bagi orang yang mengenal dosanya, tuganup akana mananda dosana, majakon pengampunan mengulu di bagasan hadameon. Baru saja kita merayakan itu. Mari kita melakukannya setiap hari, berdamai satu dengan yang lain. Dengan Paskah ini menjadi momentum bagi kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur dan selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi Amang Inang, hal yang lebih jahat sudah dikalahkan oleh Yesus itu sendiri. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, apapun yang kita alami, bagaimanapun keadaan kita sekarang ini, tetaplah lihat kepada salib Tuhan. Ingatlah, kubur itu telah kosong, batu berat itu sudah terguling, sudah terlihat sangat nyata. Yesus telah mengalahkan maut. Bersyukurlah, bersukacitalah, bersyukurlah selalu. Ini yang akan mendorong kita untuk selalu mengucap syukur kepada Allah. Dan kita akan berbahagia. Dengan bersyukur, dengan mengingat selalu penyertaan Tuhan dan kebesarannya di tengah-tengah kehidupan kita, menolong menuntun kita menjadi umat yang berbahagia, namartua. Nah, yang terakhir, melalui Paskah ini menjadi momentum bagi kita untuk tidak takut lagi. Karena apa yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu kematian, telah dikalahkan oleh Yesus. Alani hehe mahita manginang. Nunga hehe Kristus yang namate. Hehe mahita sianar sakta. Marilah kita bangkit dari pergumulan. Marilah kita bangkit dari kemalasan. Marilah kita bangkit dari keterpurukan. Tuhan telah memenangkan kita. Kita harus yakin itu. Tidak ada hal yang tidak bisa kita lalui. Tidak ada hal yang harus membebani kita sehingga kita tidak bangkit berdiri. Bersama Tuhan kita akan mampu melewati semuanya. Karena Dia sudah mengalahkan maut itu. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik minggu hari ini menyatakan Yesus bangkit dari antara orang mati. Ikon hehe ibana sian namate. Marilah kita selalu mengingat ini. Kemenangan yang sudah dianugerahkan oleh Kristus ini menjadi semangat bagi kita. Saat kita jatuh, kita harus bangkit. Karena Tuhan selalu ada. Bersedia, selalu hadir, ada di samping kita untuk menolong kita. Amin.